Bapak Ibu, salam dalam berkat pelindung kepala. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, sumber pertolongan dan perlindungan kami, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk melindungi diri kami dari berbagai kemungkinan yang bisa mencelakakan diri kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 10, kita baca ayat 6 yang berkata demikian. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Allah, jauh-jauh hari sebelum terpaparnya pandemi COVID-19, polisi bekerja sama dengan pemerintah dan semua lembaga dan instansi terkait memberlakukan agar masyarakat wajib memakai helm bagi pengendara sepeda motor, bahkan yang naik sepeda pancal atau sepeda dayung juga perlu memakai helm. Mengapa? Ternyata karena helm adalah alat pelindung kepala. Beberapa pentingkah penggunaan helm itu? Apakah bagian anggota tubuh kita yang lainnya selain kepala tidak perlu mendapat perhatian seperti kepala harus dilindungi dengan helm? Tentu semua anggota tubuh kita sangat memerlukan dan sangat penting dilindungi. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, sesungguhnya bagaimana kita harus menjaga? Bagaimana kita harus melindungi kepala kita? Kepala kita sangat vital adanya. Karena kepala menjadi pusat kita berpikir dan memutuskan tindakan-tindakan yang akan kita ambil dan kita lakukan. Menurut firman Tuhan yang kita sudah baca menyebutkan, berkat ada di atas kepala orang benar. Benar yang dimaksud di sini tentunya kondisi dari kepala kita itu dalam posisi yang normal dan senantiasa diserahkan dalam kontrol kuasa Roh Kudus. Kepala kita dalam posisi seperti itu akan menolong kita dapat memikirkan, dapat memutuskan hal-hal yang benar pula. Tetapi kepala kita, jika dikuasai oleh berbagai keinginan daging, kita akan cenderung begitu mudahnya berkompromi dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih sayang Allah, orang Kristen perlu menjaga dan melindungi kepala atau pikirannya. Setiap saat harus melakukan, harus melindungi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita memerlukan kebenaran firman Tuhan untuk melindungi pikiran dan kepala kita. Karena itu betapa pentingnya, betapa vitalnya merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi pikiran kita, untuk mengisi kepala kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan, kita akan terlindung dari godaan untuk memikirkan, untuk memutuskan, bahkan melakukan
hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, tentu berkat Allah jauh dan tidak dapat kita nikmati kalau kita tidak menjaga dan melindungi pikiran kepala kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Saat kepala kita diisi dengan segala sesuatu yang benar, pasti pikiran kita, kepala kita akan mengerjakan hal-hal yang benar pula. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Allah, marilah kita ambil beberapa hal yang positif dalam Amsal 10 ini yang bisa mempengaruhi apa yang seharusnya kita pikirkan, apa yang seharusnya kita taruh di kepala kita. Seperti anak yang bijak mendatangkan sukacita, kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tangan orang rajin menjadikan kaya. Mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Berkat ada di kepala orang benar. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kemurahan Allah, janganlah kita lupa juga membuang jauh-jauh dari pikiran kita, dari kepala kita, berbagai hal yang negatif, seperti anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tangan yang lamban membuat miskin, yang tidur pada waktu panen membuat malu, bahkan mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menikmati berkat Allah melalui bagaimana kita menjaga, melindungi, memelihara pikiran kita, kepala kita dengan mengisi kebenaran firman Allah dan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat, kepadamu kami mohon tuntunlah perjalanan hidup ini agar hanya memikirkan hal-hal yang positif yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.